Jadi berdoa, beribadah, berdoa, beribadah, berdoa, beribadah. Jangan lupa ikhtiar. Terserahlah apa ikhtiar. Gulung karpet silahkan, ndak gulung karpet silahkan. Salaman ya salaman, ndak salaman ya silahkan, masing-masing sudah. Jangan sampai justru hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kita menjadi hilang. 700 tahun yang lalu Pak, 700 tahun yang lalu. Seorang kirim surat kepada ulama besar waktu itu yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kirim surat. Kalau membaca suratnya, orang tahu bahwa beliau ini juga bukan orang sembarangan. Artinya orang alim, orang mengerti dari bahasanya, dari kalimat, nampak orang berilmu. Tapi bertanya kepada yang lebih berilmu. Ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu ta'ala anhum jami'an fi rajulin ubtuliya bi bala'in wa 'alima annaha in istamarrat afsadat dunyahu wa akhiratah. Apa fatwa para ulama, kata surat itu, terhadap laki-laki yang ditimpa wabah, bala, bencana, yang dia tahu kalau terus berlanjut ini akan merusak dunia dan akhiratnya. 700 tahun Pak ya? Bala itu apa isinya? Bencana, wabah, apa sajalah. Kemudian qad ijtahada fi daf'iha an nafsih bi kulli tariq. Dia sudah berusaha keras menghalau bala ini dengan berbagai cara. Fala yazdadu illa tawaqqudan wa shiddah. Tidak ada apapun perubahan melainkan tambah parah, tambah mewabah, tambah merajalela, penyakitnya tambah parah. Pertanyaannya, famal hilatu fi daf'iha wa mat tariqu ila kashfiha. Wahai para ulama, apa cara untuk menolaknya dan apa cara untuk menyingkap tabir musibah wabah penyakit ini? Dari mana diketahui ini orang alim juga? Dari kalimatnya kemudian. Katanya, rahimallahu man a'ana mubtala. Allah pasti memberi rahmat kepada orang yang membantu setiap orang yang terkena bencana. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah selalu akan membantu seseorang selama orang itu membantu saudaranya. Aftuna ma'jurin, berilah fatwa kepada kami apa yang harus kami lakukan pada kondisi seperti itu. Rahimakumullahu ta'ala. Itu isi suratnya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim menjawab, suratnya ya selembar begitu. Jawabannya menjadi satu buku Pak, satu kitab. Kitab tebal berjudul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala Syifa' Asy-Syafi. Jawaban lengkap bagi orang yang mencari penawar atau obat kesembuhan. Nah, ini yang ingin kita bagi. Kalau antar kita ini Pak, sudahlah. Kalau kita bukan ahli medis, jangan bicara masalah medis. Kalau kita bukan ulama, jangan bicara masalah hukum dan lain sebagainya. Kalau ada ulama bilang ikuti, pemerintah bilang ikuti. Pemerintah berwenang mengatur rakyatnya. Ulama mengatur umatnya dengan ilmu dan kapasitasnya. Kita terceketer ini, tahu terceketer. Jangan pernah menempatkan diri seolah jadi ulama, jadi pakar. Sudah, kalau ada yang ikut ulama ini, monggo. Kan begitu. Yang ini ikut ulama, yang ini silahkan, tenang. Al-Furqan artinya pembeda. Harus jamaah Al-Furqan paling beda. Paham maksudnya Pak? Tenang. Kalau enggak usah celah mencela. Salaman aja enggak mau, biarkan.
Sebelum ada informasi apapun, corona belum ada, corolla belum ada. Setahun saja, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, kalau ada jamaah bersihkan ingusnya pakai tangan kanan dan nampak salaman, saya menjauh, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena habis pegang hidungnya, ingusnya, kita jadi tisu. Paham maksudnya? Itu sebabnya pakai tangan kiri supaya salamannya aman. Bersihkan ingus, ini kiri, kanan, sogrok, salaman. Gimana? Bukan masalah coronanya. Memang kebersihan harus pakai tangan kiri. Ini yang pertama. Jadi jangan kita bertindak sebagai apa? Pemerintah, sebagai ulama, sebagai pakar, sebagai apa. Semua pakar sekarang. Tiba-tiba muncul tulisan yang aktif makan dawat terselamat dari corona. Laku dawat. Jahe, habis jahe naik. Macam-macam. Tenang. Salah satu jawabannya, yang ini yang penting kita ketahui adalah kalau ada orang tidak paham, ajak bertanya kepada pakarnya. Jangan kita yang jadi pakar. Ibnul Qayyim jawab pertama dengan apa? Hadis Abu Daud dari Jabir bin Abdullah. Kharajna fi safarin. Ini bahayanya Pak. Kalau mendengar semua orang tanpa melihat pada ahlinya. Kharajna fi safarin. Kami keluar dalam safar bepergian. Fa'asaba rajulun minna hajarun fashajja'u fi ra'sih. Salah seorang dari kami terkena musibah, terhantam batu, lalu pecah kepalanya, bocor bahasa kita. Summahtalam, subhanallah, sudah jatuh kepalanya pecah, masih sempat tidur, mimpi Pak. Mimpi apa? Mimpi jima berhubungan dengan istrinya, mimpi tapi. Begitu bangun, sa'ala ashabahu. Langsung dia tanya teman-temannya, sahabat Rasulullah ini, sahabat-sahabat kelas dia. Dia bilang, hal tajiduna li rukhsah fit tayammum. Apa ada keringanan bagi saya untuk tayammum dalam keadaan seperti ini? Mau mandi janabah kan? Mau mandi janabah. Apa jawaban teman-teman yang banyak itu? La najidu laka rukhsah. Tidak ada keringanan buatmu. Wa anta taqdiru alal ma', kamu bisa mandi, masih bisa sentuh air. Fagtasala famat, lalu mandi, meninggal orangnya Pak. Langsung meninggal. Ini fatwanya orang tidak berilmu. Langsung falamma qadima al-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Setelah kami sampai bertemu Nabi, diberitahukanlah masalah itu. Apa jawab Rasulullah? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya dan Allah akan bunuh mereka. Bahaya, hati-hati. Jangan suka berfatwa. Jangan suka memberikan saran apapun. Nah, sekarang saya tidak sedang memberi fatwa. Saya membacakan fatwa ulama Ibnul Qayyim al-Jauziyah 700 tahun yang lalu. Jangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sa'alu idz lam ya'lamu. Kenapa enggak tanya kalau enggak mengerti? Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obat penyakit bodoh itu bertanya. Dan subhanallah, mana lebih takut virus? Ngasih saran yang salah, orang mati juga. Yang mana yang salah, virusnya atau orang ini? Kata Rasulullah, qataluh. Jadi jangan. Mari kita sabar, tenang. Nah, siapa yang terbaik? Inilah saran beliau. Kata beliau adalah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis dari Hakim, bukan dari Bukhari yang ini, dari Hakim, riwayat Hakim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin mudah-mudahan menenteramkan hati kita dan menenangkan kita, bersabar. Apa kata Rasulullah? La yugni hazrun min qadar. Tidak ada gunanya waspada dan berhati-hati terhadap takdir. Perhatikan Pak bunyinya. Tidak ada manfaat, tidak berguna waspada dan hati-hati terhadap takdir. Apapun tidak berguna.
Wad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Tetapi berdoa bermanfaat bagi takdir yang sudah turun dan bagi takdir yang belum turun. Jadi balik, berdoa yang banyak, jangan lupa cuci tangan. Berdoa yang banyak, jangan masuk ke tempat yang banyak wabahnya. Berdoa ibadah yang banyak, jangan yang lain. Jangan dibalik. Ini semua, baru terakhir jangan lupa berdoa. Terlalu sedikit. Wad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Wa mimma lam yanzil. Doa bermanfaat terhadap takdir yang sudah turun maupun yang belum turun. Perhatikan yang terakhir. Sebutan Rasulullah dalam hadis ini, innal bala'a la yanzil. Wabah itu pasti akan turun. Bencana, wabah, penyakit itu pasti akan turun. Pasti turun kata Rasulullah. Fayalqahu du'a'u, lalu doa menghadangnya. Nah, perhatikan Pak. Wabah pasti akan turun. Fayalqahu ad-du'a'u, lalu doa menemui wabah itu. Faya'talijani, lalu keduanya berkelahi. Ini Rasul yang ngomong, bukan pakar-pakaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang berkelahi lawan virus? Doa. Ustaz terlalu anullah. Bukan saya yang bilang, ini Rasul. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibangkitkan pada diri kita sekarang adalah at-ta'alluq, ketergantungan kepada Allah. Itu yang pertama. Sebelum melakukan ikhtiar, bergantung penuh kepada Allah. Kedua, percaya kepada informasi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wabah, bencana, bala itu pasti turun. Wad-du'a'u fayalqahu du'a'u, lalu doa langsung menghadapinya. Faya'talijan ila yaumil qiyamah, lalu keduanya bertempur sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat bertempur. Lalu kata Ibnul Qayyim apa? Dari sini dapat diambil ada 3 bentuk orang berdoa menghadapi wabah. 1, kata beliau, an yakuna du'a aqwa minal bala. Doanya lebih kuat dari wabah itu. Fayadfa'uhu, maka tertolaklah itu wabah atau bencana. Doanya lebih kuat. Jadi justru harus banyak doa. Salat ini doa paling utama. Waktu sujud, salat berjamaah 27 kali lebih kuat daripada salat sendiri. Jangan tinggalkan jamaah. Kecuali sudah wabah sudah penuh Pak. Fatwa ulama itu kan itu tujuannya. Kalau sudah terpapar semua, boleh. Bukan jangan, boleh. Jangan bilang, wah ini cara orang kafir, ini cara orang Nasrani. Jangan, itu ulama berfatwa. Kita ini tidak ada apa-apanya, dengar sajalah. Berbeda pendapat ulama itu biasa. Yang mau ikut ini silahkan, ikut ulama ini silahkan. Dalam masalah ini Pak, tenang, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkelahi tiap hari. Doa sama wabah. Tinggal sekarang kalau apa kata beliau? An yakuna ad-du'a'u aqwa minal bala atau waba. Doanya lebih kuat dari wabah itu, maka dia menolaknya. Yang kedua, an yakuna ad-du'a'u adhafu minal bala. Doanya lebih lemah dari bala. Fayakwal bala, lalu wabah itu menjadi makin kuat. Nah ini masalah. Doanya lemah, antisipasinya banyak, doanya lemah. Apa yang terjadi? Makin tersebar, makin banyak, makin kuat. Ini berapa tahun yang lalu? 700 tahun yang lalu. Jadi setiap masa mesti ada wabah Pak. Selalu ada. Sebelum ini apa namanya? Yang haji diperiksa MERS. Ya. MARS atau MERS apa bacaannya. Itu juga begitu. Semua kita harus hati-hati. Harus menjaga diri betul. Itu ikhtiar. Tapi jangan lupa berdoa. Berdoa terus.
Jangan sampai tidak melepas doa. Terus pagi, siang. Dan begini juga harus di dalam diri kita, Pak. Kalau ternyata memang virus ini betul-betul mematikan, maka inilah merupakan nasihat terbesar. Yang pernah berbuat syirik, segera bertaubat. Yang pernah berbuat maksiat, segera bertaubat. Yang masih berbuat maksiat, segera berhenti. Jangan anggap maksiat itu hanya melawan Allah secara langsung. Maksiat-maksiat lain juga. Dusta, menghina, sombong, ini apalagi. Ini penyakit yang membuat virus tambah jadi kesombongan ini. Apa itu bentuk kesombongan? Merasa, alah, salah tidak apa-apa kecil ini. Tidak boleh begitu. Walaupun kecil-kecil, kalau Allah turunkan untuk ujian bagi kita, tewas, libas kita. Kecil maupun besar semuanya sama kalau itu ujian Allah. Jangan sombong, jangan meremehkan, jangan melecehkan orang, jangan menolak kebenaran. Bertaubatlah. Ajak saudara kita, keluarga kita bertaubat. Karena Rasulullah SAW menjamin orang yang terus mohon ampun, Allah berikan jalan keluar dari segala masalah yang dihadapinya. Man lazimal istighfar, man aksar istighfar, kata Rasulullah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terus mohon ampun, terus beristighfar, terus bertaubat, kata Rasulullah apa? Allah hilangkan semua cemasnya. Cemas gak kita, Pak? Cemas gak, Pak? Apa yang buat kita cemas? Media, TV. Kita tidak cari, masuk WA orang kirim. Cara mutasinya corona. Sekejap, bat. Cemas orang. Sekarang turun, ada milakan. Hati-hati, kamu tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Tidak ada yang cemas. Itu ayat. Apa kata Rasulullah lewat Abdullah bin Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Bersikaplah kamu di dunia itu seperti pelancong, pengunjung, turis. Bagaimana caranya? Dunia ini kita hinggapi seperti pelancong. Kenapa? Sebentar, tidak lama. Urus apa yang penting yang akan kamu bawa. Bukan mengurus yang banyak yang tidak untuk dibawa. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadiril masa." Kalau kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore. Artinya belum tentu kamu bisa sampai sore. Wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau kamu di sore, jangan tunggu pagi. Kerjakan sekarang, amalkan sekarang, bertaubat sekarang. Mohon ampun sekarang. Ini tidak dilakukan orang. Panjang kok masih. Aman lah insya Allah. Betul, bagus. Aman, merasa aman, bagus. Tetapi jangan pernah aman dari apa? Dari Allah. Bebas dari corona, alhamdulillah. Tapi tidak bebas dari azab Allah untuk apa? Jadi yang pertama itu harus kita berusaha supaya bebas dari azab Allah. Jauhi syirik. Jauhi maksiat. Jauhi apa yang melanggar sunnah Rasulullah SAW. Jauhi. Kalau bukan diajarkan, jangan kerjakan. Supaya kita tidak berdosa besar di hadapan Allah kelak. Tanggungan kita, amanah, tunaikan. Kita mohon ampun. Selebihnya sudah serahkan pada Allah. Berdoa. Kata Rasulullah SAW, ini membuat kita gembira, senang. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah SAW, jangan dilupa. Dari Anas bin Malik, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula
wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ini tentram hati kita, senang dan sabar. Apa kata Rasulullah? Jika seorang keluar dari rumahnya, kemudian dia ucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, qala yuqalu hina idzin, Allah berfirman kepadanya waktu itu, hudita wa kufita wa wukita. Kamu sudah dapat petunjuk. Kamu sudah dapat kecukupan, kamu sudah dipelihara. Subhanallah. Tidak masalah hand sanitizer, tisu, sabun, herbal, obat, tidak masalah. Tapi bayangkan Pak, ini langsung Allah berikan sertifikat, kamu sudah dapat petunjuk, kamu sudah dapat kecukupan, kamu sudah dapat apa? Pemeliharaan. Apa pemeliharaan itu Pak? Seperti Bapak di pabrik, maintenance, bagaimana maintain pabrik? Lah kita ini yang maintain kita ini Allah, pencipta kita, dijamin. Cukup bismillah tawakkaltu ala Allah. Bukan menantang di mana wabah, di sana bismillah tawakkaltu Allah, ke sana bukan. Kita keluar ada keperluan, kita perlu mau berangkat kerja. Makanya saya bilang sama ibu-ibu yang taklim, kapan tidak libur Ustaz? Kalau masih karyawan masuk kerja, pegawai masih kerja, terus taklim. Nah, kalau karyawan tidak boleh kerja, pegawai tidak boleh masuk, ya kita jangan kumpul. Nah, selama masih boleh, kan kita diatur Pak, diatur oleh pemerintah, taati mana yang benar-benar bermanfaat. Jadi ucapkan itu, bismillah tawakkaltu ala Allah setiap keluar. Apa kata fatatanahhash syayatin? Setan-setan semua menjauh Pak. Begitu Bapak mengucapkan ini, kata Rasulullah, fatatanahhash syayatin. Semua setan menjauh. Itu kan setan Ustaz, ini virus Ustaz. Sering ya kita bilang begitu. Itu kan yang menjauh Pernah salah seorang sahabat boncengan sama Rasulullah naik keledai. Tiba-tiba keledai ini terperosok kakinya, hampir menjatuhkan penumpangnya. Apa kata sahabat ini? Ta'isha syaitan, celaka setan ini. Apa yang dimaksud setan waktu itu? Keledai. Jadi para penafsir mengatakan apa saja yang merusak, yang mengganggu, yang membuat kita menjadi sengsara itu syaitan. Bahkan orang Arab pada zaman menengah sampai sekarang, segitiga bermuda itu, Bapak tahu julukannya? Bahrus Syaitan, lautan setan. Kenapa? Karena banyaknya peristiwa dan kisah tentang musallas bermuda, bahasa Arabnya, segitiga bermuda. Namanya apa? Bahrus Syaitan. Dan Bapaklah kira-kira, dulu kalau dengar orang tua marah, anaknya tidak bisa diatur, bilang apa? Anak? Itu tuh, anak setan ini. Berarti siapa setannya? Bapak kita. Jadi setan itu menjauh, segala apa yang bersifat seperti setan menjauh. Subhanallah. Subhanallah. Fayaqulu syaitanun akhar. Setelah setan-setan menjauh, pimpinan setan yang iblis ini berkata, Kaifa laka birajul? Apalagi yang kamu punya terhadap laki-laki? Qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apalagi kemampuanmu wahai setan-setan kepada orang yang sudah diberi petunjuk, sudah diberi kecukupan dan sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentramkan hati kita berpegang teguh pada Allah. Adapun yang lain-lain yang sifat ikhtiar itu masing-masing lah. Masih. Kalau dia mau cuci tangan setiap hari tidak masalah. Berjemur, ada seorang dokter paru-paru, dokter pensi Edi Wibowo kah siapa namanya? Dokter pensi Edi Wibowo kalau tidak salah namanya. Dokter ahli paru-paru. Pasiennya yang terkena dan banyak terinfeksi begitu, hanya satu katanya. Keluar, jemur matahari. Yang lain bilang masuk. Dia bilang apa? Keluar. Beda enggak sudah ini? Jangan bertengkar. Yang mau ikut masuk, masuklah.
Yang mau berjemur keluarlah. Gimana? Itulah ikhtiar, karena kita tidak tahu mana yang betul, mana yang tepat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Tapi kalau kita ikut Rasulullah pasti manfaat semua, tidak ada yang mudarat. Syaratnya apa? At-ta'alluq, terikat, tawakkul, at-tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Kalau orang sudah tawakal kepada Allah, Pak, cukup baginya Allah semuanya. Fahuwa hasbuhu. Ingat, tawakal kepada Allah tidak menafikan, tidak meniadakan segala bentuk ikhtiar. Tapi ikhtiar tadi tentu menurut informasi yang masing-masing diterima. Cuman satu halnya, jangan melanggar aturan Allah. Jangan melanggar. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, bercerita tentang orang yang terus berdoa. Ada beberapa syarat terkabulnya doa dia punya. Satu, dia dalam keadaan safar, dalam perjalanan. Ini terkabul doa. Dua, lelah, baju berdebu, rambut kusut masai karena lelah safar, sebab terkabul doa. Yang ketiga, dia memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, juga sebab terkabulnya doa. Kemudian yang keempat, sebab terkabul doa yang dia punya, wa rafa'a yadayhi lis-sama, angkat tangan ke langit. Jadi angkat tangan salah satu sebab terkabul doa. Memanggil Asmaul Husna, ya Rabb, terkabul doa. Dalam keadaan safar, terkabul doa. Lelah, sengsara, terkena musibah, sebab terkabul doa. Dia punya 4 sebab terkabul doa. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dibesarkan oleh harta yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Berarti jauhilah. Mari kita bersama-sama mengajak. Dulu tahun 80 mungkin, ketika terjadi semacam wabah apa tahun 80, ada seorang tuan guru atau kiai di daerah saya di Lombok, khutbah Jumat, beliau mengatakan, mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Itu kata beliau. Kita simak-simak, perhatikan kata-katanya, ya memang sudah waktunya. Tapi sekarang 2009, 2020, berapa tahun sudah belum memasyarakat istighfar. Itu sebabnya kenapa orang bilang, gampang kalau cuma istighfar, astagfirullah. Tapi tidak semua orang bisa lazim beristighfar, rutin beristighfar, karena besar. Nah, itulah mudah-mudahan menenteramkan hati kita, menenteramkan masing-masing. Kalau di masjid ada ketuanya, ada takmirnya, mari kita taati. Kalau ketuanya bilang, sudah gulung karpetnya, ya gulung, tidak usah debat. Harus ada yang didengar satu. Kalau semua rapat, saling debat, saling ini, kapan mau selesai sesuatu? Harus ada satu. Walaupun bertentangan, walaupun salah, ketua yang ambil, apa di mana-mana, di kantor, di masjid, di lembaga, di mana sajalah. Kalau sudah ambil keputusan, kalau dirasa perlu, sudah, kita tenang saja. Tidak usah gulung. Gimana Ustaz kalau kunut nazilah? Kalau sudah terjadi wabah di semua tempat, ada 2 pendapat ulama supaya kita paham. Tidak mengatakan saling menyalahkan. Yang satu kelompok ini 2 terbagi besar. Yang satu sebagian kelompok ulama ini tidak kunut nazilah kecuali kalau kaum muslimin ditimpa oleh kezaliman orang lain seperti dianiaya, diperangi atau diintimidasi. Baru kunut nazilah. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Umar. Sebagian lagi ulama termasuk Imam Nawawi penulis Riyadhus Shalihin ini dan imam yang lainnya seperti Ibnu Hajar Asqalani, Imam Al-Qudama dan lain sebagainya mengatakan
boleh dikiaskan, boleh kunut nazilah pada apa saja yang membuat sengsara kaum muslimin, entah itu fisik, entah itu wabah atau apa saja. Ya sudah, kalau ulama pendapat begitu silahkan. Misalnya Al-Furqan ambil, oh tidak, kami tidak kunut nazilah kecuali nanti kalau wabahnya besar, silahkan, tidak masalah. Baitur Rahman kunut nazilah terus, tafadhalu, silahkan. Karena dua-duanya punya pendapat ulama yang kuat. Tidak usah saling berdebat di sini. Tidak usah jamaah Al-Furqan ini kok tidak kunut nazilah, Baitur Rahman sudah 2 kali sudah. Tidak usah begitu. Cukup Bapak katakan, oh subhanallah, saudara kami di Baitur Rahman ikut ulama yang mengatakan kunut nazilah. Yang Baitur Rahman bilang apa? Masya Allah Al-Furqan. Dia ikut ulama yang tidak. Jadi kalau jamaah ingin kunut nazilah, pergi di Baitur Rahman. Sekali-sekali punya mobil, punya kendaraan. Orang Baitur Rahman kepingin tidak kunut nazilah, jalan-jalan ke Al-Furqan. Tenang hati. Ketika kunut nazilah takut orang kan, Masya Allah terasa seperti apa gitu. Jalan ke Al-Furqan, lihat orangnya tenang, senyum, yang salaman ya salaman, yang tidak salaman ya tidak salaman. Tenang dah hatinya, tenang, tidak masalah. Sudah Pak ya? Bismillah, tenangkan hati, sabar. Sabar, biasa lakukan aktivitas yang biasa. Hanya Rasulullah katakan lewat Umar bin Khattab, jauhi tempat yang menjadi pusat wabah. Kalau Bapak terkena di sana jangan keluar, yang kita di luar jangan masuk. Hanya itu sudah. Kalau Bapak tahu diri terpapar wabah ini, datang ke rumah sakit. Jangan bilang enggak, Ustaz bilang cukup berdoa. Kalau sudah kena, datang rumah sakit, Pak saya kena tolong. Gimana taunya? Ya itu yang saya enggak tahu. Tanya dokter, kalau saya tahu, enak. Tapi dokter A bilang begini, dokter B bilang ini, dokter C bilang begini. Ya ikhtiar masing-masing. Cari second opinion. Dokter A bilang oh enggak, yang dua bilang iya, cari pendapat. Kalau tidak, alhamdulillah bontang ini aman, alhamdulillah ya sudah biasa-biasa sajalah. Biasa, jangan berlebihan, khawatir sikap berlebihan kita itu seperti minta. Jangan-jangan sikap berlebihan kita sama dengan minta, ya Allah kayaknya kami belum dapat nih. Biasa-biasa, berdoa yang banyak, kemudian biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, menjaga kita semua. Dan satu lagi mohon maaf lupa. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, malaikat tidak bilang amin. Tapi kalau kita berdoa untuk saudara kita yang lain, semua malaikat bilang amin. Kemudian setelah bilang amin, apa kata malaikat? Amin walaka bimislih. Amin, semoga doamu dikabulkan dan semoga Allah berikan juga untukmu. Nah, jadi doalah untuk saudara kita. Ya Allah, lindungi saudara kami yang daerahnya terpapar. Ya Allah, lindungilah saudara kami yang ada wabahnya. Ya Allah, lindungi saudara kami, jagalah pemimpin kami, jagalah ulama kami, jagalah saudara kami, jagalah saudara kami. Semua berdoa untuk saudaranya, untuk pemimpinnya, untuk ulamanya. Malaikat bilang apa? Amin, dan juga untukmu. Jangan malah kita saling mencaci. Ini ulama ini kayaknya pesanan ini, astagfirullahaladzim. Ini tokoh ini kayaknya tidak usah, itu makin membuat Allah tidak mau memandang ke kita. Masih ingat hadis yang lalu? Rasulullah keluar mau memberitahu tentang Lailatul Qadar. Masih ingat? Apa kata beliau? Kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar. Saya tadi keluar untuk memberitahu kamu informasi kapan Lailatul Qadar, hari apa dan jam berapa. Tapi A, B ini bertengkar, berselisih, saling bertengkar. Rufi'at. Lalu Allah angkat bantuan itu. Coba lihat. Diangkat tidak jadi. Rasulullah langsung lupa kapan Lailatul Qadar. Apa sebabnya terangkat? Bertengkar. Saling ini, saling ini. Sudah, tenang. Kalau kita sudah ada ketua pemimpin, serahkan sudah beliau yang pikir sudah. Tidak apa-apa pusing-pusing sedikit mikir toh. Tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Masjid memang sudah harusnya mengambil alih menenteramkan umat. Supaya orang tenang, tentram. Walhamdulillah kalau gitu Allah Rasul sudah memberikan perangkat yang jelas. Dokter, medis, rumah sakit juga punya wewenang memberitahukan hal-hal yang berkaitan itu. Dengar baik-baik.
Pemerintah punya wewenang mengatur rakyatnya, juga punya hak untuk didengar. Semua kita dengar, semua kita dengar. Lalu perbanyak sudah. Mohon. Baik, yang Riyadhus Shalihin berarti besok pagi ya, insyaallah dibalik berarti. Ayat 155 surah Al-Baqarah yang sering dibaca Ustaz Hamdi, ini sudah pasti. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal anfusi was samarat wa basyir as-sabirin. Kami pasti, kata Allah, menurunkan wabak, bala, cobaan yang sering diartikan. Apa bentuk wabah itu? Tidak hanya penyakit. Apa pertama? Khauf, rasa takut. Diuji kita dengan rasa takut. Takut dengan musuh, takut atau tidak kepada Allah. Ketika turun seperti ini Pak, dicek siapa yang takut pada Allah. Ujian ini, mana lebih besar takut kita kepada Allah atau kepada yang lain? Yang kedua apa? Takut kepada al-ju', lapar. Dengan adanya puasa, aduh kayak apa nanti ini Ramadan ini. Kalau masih terus begini kayak apa? Tidak usah, itu pasti diuji itu. Tenang saja. Lapar diuji. Yang ketiga, wa naqsin, berkurangnya. Apa yang berkurang? As-samarat. Ada yang mengartikannya buah-buahan, Imam Syafi'i mengartikannya anak. Meninggal anak-anak, meninggal penerus, generasi penerus. Wal anfus, ini dua artinya Pak. Diuji dengan kematian atau diuji dengan penyakit. Nah ini dia. Berbagai macam wabah penyakit adalah ujian. Siapa yang beruntung dengan segala bentuk ujian ini? Wabasyiris sabirin. Beruntunglah orang yang sabar. Apa untuk sabarnya? Tidak bergeming, tetap ibadah, tetap berdoa, tetap taat, tetap bergantung kepada Allah, tetap melaksanakan perintah. Dan berobat, salah satu perintah. Bersih, salah satu perintah. Nah, ini dia yang Riyadhus Shalihin. Gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki adalah sesuatu yang sunnah, bukan gara-gara corona. Saya kalau pulang dari masjid dari dulu, kalau habis salaman sama orang sampai rumah cuci tangan. Begitu sunnahnya. Bukan karena corona. Tapi rupanya Allah kirim corona supaya orang menjalankan sunnah ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada hikmah di balik itu gitu ya kan? Ya, jadi kemudian siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu. Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Yaitu orang-orang yang tertimpa musibah, dia segera berkata, Inna lillah. Kita ini milik Allah. Virus milik siapa? Milik Allah. Wabah milik siapa? Penyakit milik Allah. Kalau begitu, semua ini milik Allah, segera minta kepadanya, berserah diri kepadanya. Allah, engkaulah. Jangan minta kepada selainnya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau itu yang dilakukan orang apa? Ulaika alaihim salawat. Mereka inilah yang mendapat salawatum min rabbihim wa rahmah. Subhanallah, ini mereka dapat salawat. Bapak tahu apa itu salawat? Ada 3 disebutkan. Pertama, dibersihkan dari segala apa yang membuat dia celaka. Yang kedua, as-sana, dipuji-puji. Lihat hambaku diuji, diberi cobaan, tetap taat, diberi musibah, tetap berdoa minta ampun kepadaku, dipuji di hadapan malaikat. Yang ketiga, maghfirah, ampunan. Setelah dapat ampunan, apa yang terakhir? Rahmat. Apa bentuk rahmat? Terperihalanya bayi harimau, macan, serigala yang ganas itu aman dari buasnya bapaknya, ibunya, itu karena rahmat Allah. Selamatnya orang dari berbagai musibah, padahal dia berada di tempat-tempat tengah musibah, itu karena rahmat. Jadi orang yang percaya musibah ini adalah ujian, lalu tetap berserah diri kepada Allah, tetap taat, lalu dia katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Setiap bapak mendengar ada orang ibu wabah semakin begini, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Belum mati Pak, musibah itu kita bilang inna lillah, dan seterusnya. Nah inilah beberapa hal, saya ulang sedikit. Gantungkan diri kepada Allah, percaya semua yang terjadi itu atas aturan Allah, banyak berdoa,
jauhi segala dosa, kesyirikan, segala dosa-dosa yang membuat Allah murka pada kita. Perbanyak mohon ampun, perbanyak doa. Jangan lupa setiap keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, jangan kacaukan semua doa itu dengan sikap satu, sok tahu, sombong, berbuat yang haram. Jadilah orang yang tunduk pada Allah, orang yang tahu diri, kita ini tidak tahu apa-apa, Allah yang mengajarkan kita. Jangan cela ulama, jangan cela pemerintah, jangan cela para pakar yang punya ilmu di bidangnya masing-masing. Berjalan dengan baik, hormati pendapat orang, dan hargai pilihan orang. Selama itu bukan pilihan agama, pilihan yang sifatnya pendapat biarkan, lalu berdoalah masing-masing, jaga diri baik-baik, dan jangan pernah berhenti berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi insyaallah besok pagi kita akan pelajari Riyadhus Shalihin pada bab siwak insyaallah. Hadanallahu yakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Nahnu nata'awwadzu billah min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita semua berlindung kepada Allah dari musibah yang besar, dari buruknya bencana, dari buruknya takdir, dan dari gembiranya musuh melihat penderitaan kita. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita, dosa saudara dan saudara kita semuanya, menjauhkan kita dari wabak, menjauhkan kita dari penyakit, dan menyelamatkan kita dari wabah, sehingga semua kita kembali normal dan kembali menjalankan aktivitas dengan baik. Saudara-saudara yang sakit disembuhkan, saudara-saudara yang diuji disabarkan, dan semoga kita semua lulus menjadi hamba-hamba yang sabar, yang mendapatkan rahmatnya, mendapatkan salawatnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.